Seal master rem biasanya rusak karena usia pakai, yaitu korosi yang bisa diakibatkan dari minyak rem yang jarang diganti. Dan di unit ATV Ranger 100 HP ini, rem bawaannya sudah tidak bisa bekerja dengan normal. Bisa dilihat, handle pada saat ditekan sudah tidak kembali ke posisi semula, yang sudah pasti per dan seal master rem harus diganti. Pertama, buka kedua baut tutup minyak rem. Dan biasanya baut ini mudah rusak, pastikan menggunakan mata obeng yang benar. Lalu tinggal buka tutup minyak rem. Dan ini kondisi minyak rem yang sudah lama tidak diganti. Selanjutnya minyak rem akan dikuras terlebih dahulu menggunakan suntikan yang berukuran 100 cc supaya master rem saat dilepas minyak rem tidak berceceran. Jangan lupa cover dilapisi lap terlebih dahulu karena minyak rem sifatnya keras, antisipasi supaya tidak terkena langsung cipratan minyak rem. Dan kuras minyak yang ada di master rem sampai habis. Kondisi minyak rem benar-benar kotor dan ada semacam lumut yang dikhawatirkan menyumbat jalur selang rem. Sudah tentu nanti proses bleeding harus dilakukan setelah penggantian seal master rem. Di bagian dalam master rem ternyata sudah mengerak dan harus benar-benar dibersihkan supaya nantinya tidak terjadi penyumbatan. Lalu buka baut banjo selang rem dengan menggunakan kunci 12. Sebelum baut dan selang rem dilepas, tempelkan lap untuk antisipasi tetesan minyak rem merusak ke komponen lainnya. Selanjutnya untuk membuka baut bracket master rem kita menggunakan kunci 8T. Jangan lupa buka terlebih dahulu dua kabel yang menempel ke master rem. Lalu buka tuas atau handle rem dengan cara tahan mur dengan kunci 10 dan buka baut dengan obeng bermata plus. Karena handle khusus ATV ada klip pengunci rem, dengan hanya membuka satu baut saja sudah bisa melepas kedua komponen tersebut. Dan buka seal debu yang berbahan karet ini bisa dengan menggunakan jari. Caranya tinggal jepit ujung seal debu dan tarik sampai terasa bergeser hingga lepas. Dan ini kondisi piston yang sudah berkerak warna putih, yang berakibat handle pada saat ditekan jadi tidak berfungsi dengan normal. Selanjutnya buka snap ring dengan menggunakan tang khusus atau bisa disebut tang sirklip. Caranya dengan memasukkan kedua ujung tang yang berbentuk lancip ke lubang snap ring dan tekan sekaligus tarik snap ring hingga terlepas.
Lalu tarik sekaligus jepit piston bisa menggunakan alat bantu tang. Dikarenakan kondisi piston master rem bawaan sudah mengerak, jadi bisa dengan cara mencungkil menggunakan obeng bermata min. Dengan cara mencungkil piston lumayan sedikit bergeser, dan yang lebih efektif melepasnya menggunakan tang lagi. Dan ini kondisinya. Mengerak berwarna putih dan ulir piston banyak kotoran minyak rem yang sudah menggumpal. Untuk membersihkan kerak yang menempel di dinding lubang piston, berikut dinding tempat penyimpanan minyak rem bisa dengan menggunakan cairan WD perontok karat. Lalu lilitkan lap ke batang obeng untuk proses membersihkan kerak. Menggunakan cairan carbo cleaner juga bisa jadi opsi untuk membersihkan keraknya. Atau sobat hobi punya saran yang lebih efektif menggunakan cairan apa? Silahkan bisa tulis di kolom komentar. Jika dirasa kerak sudah benar-benar bersih, selanjutnya bagian pemasangan repair kit master rem yang baru. Repair kit ini bisa didapatkan di toko kami. Kelengkapannya yaitu piston, per, ring plat, snap ring, dan karet pelindung debu. Lalu rakit terlebih dahulu repair kit dengan cara tempelkan per ke ujung piston yang dekat seal berwarna hitam. Sealnya kita oleskan sedikit oli atau minyak rem, antisipasi karet seal supaya tidak rusak pada saat memasukkan piston ke lubang master rem. Masukkan piston dengan cara sedikit diputar lalu tekan. Cara tersebut untuk antisipasi gesekan ujung seal dengan ujung lubang yang ada di rumah master rem. Selanjutnya masukkan ring plat, lalu snap ring atau circlip. Sisi permukaan snap ring yang rata menghadap ke dalam. Untuk sisi permukaan snap ring yang tumpul menghadap keluar. Lalu jepit snap ring sekaligus tekan sampai snap ring tersangkut ke dinding bagian dalam master rem. Sebenarnya ring plat yang berwarna silver tidak dipasang juga tidak masalah, karena seal master rem bawaan unit juga tidak terdapat ring plat. Namun hal tersebut balik lagi ke pendapat masing-masing. Selanjutnya pasang karet pelindung debu. Caranya karet masukkan ke ujung piston, lalu lidah karet bagian dalam pastikan sampai di posisi badan piston. Dan karet yang bagian bawah pastikan masuk ke lubang master rem. Karena bagian bawah ini keras terdapat ring di dalam karetnya, bisa bantu tekan dengan tang atau benda tumpul lainnya. Lalu pasang kembali handle berikut klip pengunci rem. Pastikan lubang kedua komponen tersebut sudah lurus untuk memudahkan pemasangan bautnya. Jangan lupa pasang kembali murnya dan tahan mur dengan kunci 10. Lalu kencangkan baut dengan obeng bermata plus. Dan pastikan mur jangan terlalu kencang, karena jika terlalu kencang, handle suka seret dan diam, tidak fleksibel ke posisi semula. Baiknya kondisi seperti ini, handle saat ditekan dan ketika dilepas, fleksibel kembali ke posisi semula. Dark side, light this bitch up.
Selanjutnya pasang kembali master rem ke stang ATV dan pasang lagi kedua bautnya, lalu kencangkan menggunakan kunci 8T. Jangan lupa pasangkan kembali dua kabel ke master rem. Setelah itu pasang baut banjo berikut selang rem menggunakan kunci 12. Dan posisikan selang rem mendekati pipa stang atau geser sampai mentok ke ujung yang berbentuk kotak di bagian master rem. Karena tutup minyak rem bawaan catnya sudah banyak yang terkelupas, berikut bautnya sudah berkarat, jadi sekalian kita ganti tutup minyak rem dengan yang baru. Tutup minyak rem ini dijual satu set, isinya yaitu tutup bagian luar yang berbahan alloy atau besi, lalu tutup bagian tengah yang berbahan plastik, termasuk tutup yang berbahan karet. Terakhir sudah termasuk dua baut flathead. Ini kondisi sebelum diganti, handle ditekan terlihat loyo. Dan ini sesudah diganti repair kit master rem, handle saat ditekan jadi responsif lagi. Well, itulah tutorial mengganti repair kit master rem ATV. Untuk tutorial bleeding atau menguras minyak rem di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat and thanks for watching.